Lo tahu kan, mentor itu harusnya jadi panutan, tempat murid nyari perlindungan, pelajaran, dan arah hidup. Tapi ternyata gak semua mentor di anime tuh berhasil. Ada yang gaya doang, tapi isinya kosong. Ada yang niat ngajarin, tapi malah ngebawa muridnya ke jalan gelap. Ada juga yang terlalu sibuk dengan masa lalunya sendiri, sampai lupa kalau di sebelahnya ada anak yang cuma pengen dibimbing. Di video ini kita bahas 7 mentor anime yang gagal. Gagal ngajarin, gagal ngelindungin, dan gagal jadi teladan. Tapi bukan berarti mereka sepenuhnya jahat. Justru karena gagal itulah kita bisa belajar. Pertama, Kakashi Hatake, Naruto. Kakashi itu salah satu karakter paling cool di Naruto. Tapi kalau kita lihat dari sisi guru, dia agak kurang. Ingat tim 7 kan? Naruto, Sasuke, dan Sakura. Naruto tumbuh jadi pahlawan, iya, tapi Sasuke jadi buronan negara. Sakura gak jelas arahnya di awal. Kakashi terlalu fokus ke Sasuke, dan saat Sasuke mulai tergelincir, dia telat sadar. Dia juga gak terlalu hadir buat Naruto yang kesepian, terlalu sibuk ngelamunin masa lalu. Banyak keputusan penting yang harusnya bisa dia tanganin sebagai guru, malah dilepas ke orang lain. Dan akhirnya Naruto tumbuh jadi hebat, tapi itu lebih karena dia keras kepala sendiri, bukan karena bimbingan Kakashi yang konsisten. 2. Gojo Satoru, Jujutsu Kaisen. Gojo kuat, cakep, overpower, tapi dia juga guru yang terlalu percaya muridnya bisa jaga diri. Dia punya kemampuan luar biasa, tapi seringkali lupa kalau murid-muridnya gak punya infinity kayak dia. Dia sayang sih sama Itadori, Megumi, Nobara, tapi terlalu lepas. Dia percaya banget mereka bisa tangani semuanya. Akibatnya banyak yang tumbang. Dan Gojo juga sering banget gak ada saat murid-muridnya butuh. Entah lagi disegel, entah lagi nyantai somewhere. Kayak sih tanggung jawab. Gojo itu kayak mentor yang nyuruh murid lompat ke jurang sambil bilang, "Tenang, kamu pasti bisa terbang kok." Gagal, ya udah. 3. Koro Sensei, Assassination Classroom. Koro Sensei guru terbaik, iya, tapi jangan lupa dia juga bikin muridnya latihan ngebunuh dia selama setahun. Lo bayangin, lo punya guru paling perhatian, tapi lo disuruh bunuh dia. Iya sih, murid-muridnya berkembang, tapi beban mental mereka luar biasa. Coba bayangin, lo disuruh ngebunuh orang yang paling ngertiin lo. Gak semua murid kuat, bos. Punya mental kayak gitu. Metodenya bisa dibilang sukses, tapi juga traumatis. Guru yang unik, tapi metodenya bikin banyak muridnya nangis tanpa bisa ngomong. Sebagian dari mereka bahkan mempertanyakan moral mereka sendiri. Dia sih ngajarin banyak hal, tapi dengan taruhan yang terlalu besar. Kadang, niat baik gak cukup kalau caranya bikin luka. All Might itu simbol perdamaian, pahlawan nomor 1, dan mentor bagi Deku. Tapi, kalau kita jujur, dia juga bikin banyak kesalahan besar. Pertama, dia kasih one for all ke Deku yang waktu itu bahkan gak punya quick, tanpa perencanaan matang, tanpa backup, langsung dilempar ke medan perang. Kedua, dia sering banget ngilang. Di saat Deku kebingungan, All Might lebih sibuk sama citra atau luka lamanya. Dan yang paling fatal, dia naruh seluruh beban dunia ke anak SMA. Deku bisa berkembang, iya, tapi dengan tekanan mental segede itu, banyak momen dimana All Might seharusnya hadir, tapi gak ada. Mentor yang baik bukan cuma soal kasih kekuatan, tapi kasih arah. Dan All Might telat banget. 5. Jiraiya, Naruto. Jiraiya itu legenda, tapi dia juga mentor yang bolak-balik gagal. Pertama, dia ngajarin Nagato, Konan, dan Yahiko. Hasilnya, Nagato jadi pen dan nyerang Konoha. Kedua, dia ngajarin Naruto, tapi telat banget kasih perhatian. Bahkan, Naruto belajar Rasen Shuriken bukan dari Jiraiya. Banyak momen penting yang harusnya Jiraiya hadir, dia malah gak ada. Jiraiya terlalu sering jalan sendiri, pergi-pergi, ninggalin muridnya tumbuh sendiri. Niatnya sih mulia, tapi eksekusinya nyesek.
Dia nulis buku cinta tapi lupa kasih cinta buat anak-anak yang butuh bimbingannya. Dan ya, dia akhirnya mati dengan cara heroik. Tapi tetap aja banyak luka yang ditinggalin sebelum itu. 6. Genkai, Yu Yu Hakusho. Genkai itu mentor yang keras banget. Dia ngajarin Yusuke dengan metode brutal. Gak ada yang instan, semua harus ditempa. Bahkan kalau itu bikin murid setengah mati. Tapi dibalik semua itu, dia jarang banget kasih validasi. Selalu bikin muridnya harus buktiin diri. Dan kalau gagal, ya udah. Banyak muridnya yang tumbang. Bukan karena gak kuat, tapi karena gak tahan sama tekanannya. Genkai sayang, tapi caranya nyakitin. Dia percaya pada tekanan sebagai satu-satunya jalan menuju kekuatan. Tapi ya gak semua orang kuat ya dengan cara dipukul terus. 7. Endeavor, My Hero Academia. Oke, Endeavor bukan guru formal, tapi dia ayah sekaligus mentor buat Shoto Todoroki. Dan bisa dibilang dia mentor paling kejam. Maksa anaknya jadi pahlawan, gak peduli mental, gak peduli trauma. Dia gak lihat anaknya sebagai manusia, tapi sebagai proyek sukses. Baru-baru ini dia sadar dan nyoba berubah, tapi damage-nya udah kejadian. Shoto berkembang bukan karena ayahnya hebat, tapi karena dia kuat sendiri dan butuh waktu lama juga buat bisa memaafkan. Endeavor adalah contoh guru yang sadar terlalu telat. Penyesalan datang pas semuanya udah retak.